Ya, lanjut, the student. Shalom Pak Paul, Shalom. jelas ya. Ya, Gini Pak, kebetulan ya sebelumnya bertanya soal pertobatan, saya juga bertanya dua hal gitu, dua pertanyaan Pak. Yang pertama, ya pertobatan itu definisinya apa Pak? Terus Pak Paul kan sebelum-sebelumnya pernah bilang, hamba-hamba Tuhan ya pendeta-pendeta gitu, ketika Indonesia nanti eh, masalahnya besar gitu, ya mereka bertobat lah. Kalau mereka, Pak Paul bilang mereka bertobat, berarti selama ini tidak bertobat. Terus bagaimana itu jemaatnya Pak? nah, Nah, terus kalau dibilang Matius 25 gitu, ketika aku lapar engkau beri aku makan segala macam dan dibilang ya yang tidak lakukan itu masuk neraka lah. Pak Paul juga bilang ya mereka tidak lakukan itu masuk neraka. Terus orang yang mereka pimpin berarti masuk neraka. Jadi mendefinisikan pertobatan apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau apa tuh definisinya untuk kasus kayak begini, Pak? Pertanyaan pertama tuh. Gimana itu? dua, Ah, yang kedua, gini Pak. uh, Pak Paul sampai sekarang kan jadi kayak patron lah untuk saya belajar gitu. Nah di YouTube ini ada banyak nama gitu, semacam Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu gitu kan. Saya tidak begitu memperhatikan mereka. Terus kenapa setiap kali mereka mengajar pasti ada Pak Paul juga utarakan di channel ini di Zoom bilang Bambang Nursena keliru ya, Rita Wahyu keliru ya. Saya bilang, waduh, nggak lolos sensor nama-nama begitu. Waduh, belajar di mana dong? Gitu Pak, gitu. Dua pertanyaan Pak, gitu. Makasih Pak. nah, saya minum teh dulu. Ah, Kenapa Bambang Nursena sering keliru? ah, Apakah sesat? Enggak, keliru, bukan sesat. Ya, kalau keliru kan ah, perspektif dia ya dikungkung oleh dogma. Dia yakin bahwa gereja Kristen Ortodoks Syria adalah gereja pertama. hmm, Itulah salahnya Bambang Nursena. Lalu semua yang lain akan digiring ke pembuktian itu. hmm, Itu masalahnya. Nah, kelirunya di sana Bambang Nursena. hmm, Rita Wahyu ah, kelirunya di mana? hmm, Rita Wahyu kelirunya ya ketika dia belajar, ketika dia belajar tentang mesianik, ya hmm, dia melupakan bahwa orang Israel adalah pohon zaitun asli. Dia selalu berpikirnya replacement teologi, diganti. hmm. Itu masalahnya. Sorry Pak, replacement teologi Pak Paul belum di kelas juga belum nih, Kan dijabarkan nih. bolak-balik saya singgung, tapi kan nggak perlu saya secara khusus kan. Ya nanti kapan-kapan Oh, nanti kita bicara replacement teologi nanti di hari Minggu. 86, Nah, 86. sudah hari Minggu kemarin kita cerita replacement teologi kapan itu Israel pohon zaitun itu. Wah, bolak-balik. Oh yang itu. Iya, dua pohon Hmm, zaitun kan itu kan cerita teologi replacement teologi. Ya. hmm, hmm, Nah, Burita tidak menganggap bahwa dua saksi Allah adalah orang Israel, orang Yahudi dengan orang Kristen. Nah, lalu semuanya, nah kalau saya, orang Yahudi dan orang Kristen adalah dua pohon zaitun itu. Sehingga hmm, apa? Sehingga kita tidak perlu mengkristenkan orang Yahudi. Karena dengan caranya yang ajaib, dari Talmud itu, orang Yahudi akhirnya belajar tentang perjanjian baru. Dia belajar tentang cinta, dia belajar tentang mengampuni musuh. Tapi muter-muter akhirnya kan, dan berat sekali. Kalau dia mau gampang, dia cepat terima Yesua Hamasya menjadi juru selamatnya. Itu. Begitu dia menemukan nanti ya ada yang dari mereka belajar macam-macam kan, ada yang nyasar kan, terus dia menemukan bahwa oh ternyata emang nggak bisa dipungkiri bahwa Yesua Hamasya adalah Mesias yang ditunggu. Dia langsung dapat bypassnya tuh, langsung dia punya rahasianya dan dia punya bypassnya. hmm. Karena orang-orang Yahudi yang lainnya muter-muter.
Kitanya orang Kristen juga muter-muter di sini. Haha. Kitanya diselamatkan, tapi kita nggak ngerti rahasia zaman. Orang Yahudi, dia harus untuk diselamatkan, dia harus mengikuti Torahnya, diselamatkan, tapi dia harus mengikuti Torahnya, tapi dia mengerti, tapi dia punya kuncinya. Hanya dia tidak punya simpulnya, kita punya simpulnya, tapi kita nggak punya penjelasannya. Hmm. Nah itu loh maksudnya. Dari Tawayu tidak mengerti itu. Tapi kalau yang untuk yang lain-lainnya, Tawayu dengan Bambang Busana, ya nggak ada salahnya juga. Nggak salah juga. Cuma ada yang keliru nanti kalau pas mulai yang mulai cerita itu tadi. Hmm. Nah, Oke. kalau pendeta yang itu gimana? Pendeta yang Ya, pertobatan mendefinisikan. selalu, semua pertobatan selalu menghasilkan diakonia loh. Hmm. Tidak ada pertobatan yang tidak menghasilkan diakonia atau sedekah. Ya. Jadi kalau ada bilang bertobat, saya cuma Yesus tapi dia tidak bersedekah, bohong. Kalau dia bertobat tetapi dia tidak berbagi, bohong. Hmm. Cirinya itu saja. Makanya pendeta-pendeta yang tidak berbagi itu bohong. Ya, pendeta-pendeta yang tidak berbagi bohong. And then jemaatnya lari kemana dong? Neraka. Ah, Neraka. apa? Neraka. Kasihan Pak, Enggak. jutaan tuh. Enggak. Ah, Enggak. Karena jemaatnya hatinya juga nggak cari Tuhan kok. Mereka mau cari apa? Mau cari pengakuan kok. Benar nggak? hmm. Bisa Pendeta dijelaskan? ingin memuaskan hati jemaatnya kan? Hmm. Kalau saya kan, apakah saya ingin memuaskan hati kalian? Emang gua pikirin, Hmm. Hmm. ya kan? Tapi Hmm. pendeta ingin memuaskan hati jemaatnya supaya dia dapat uang banyak, supaya jemaatnya sayang Hmm. sama dia, kasih duit. Lalu jemaatnya mendapatkan apa apa namanya sangenya mereka kan, lagi sange, ya kan, lagi ngaceng, ya, bahasanya kan begitu kan. Ya kan rohani kan sebuah hubungan seksual. Ya, Tuhan Ah. Yesus Tuhan Alkitab sering mengilustrasikan hubungan rohani adalah Hmm. hubungan seksual. Mereka lagi Hmm. sange. Lalu pendetanya ngasih rasa sange itu dengan dildo. Di definisi sangenya apa Pak? Kasihan nih yang dengar. Kan kepengin kan, saya kepengin tentang Tuhan. Kalau cerita tentang Tuhan itu nikmat sekali rasanya kan. Oh. Loh, berapa kali coba nih ada orang yang wah seneng ya buat cerita-cerita gini ya begitu. Oke, kamu sudah kasih sedekah belum ke Damaris? Kamu sudah kasih ini belum? Wah, saya masih kekurangan Pak, masih gini. Aisyah gundulmu peang. Nah, itu kesangit. Terus apa? Wah, Hmm. saya sudah ini. Dia kalau cerita rohani, saya banyak ketemu orang kaya. Makanya saya tidak urusan orang kaya, saudara. Karena bukan masalah dia kaya, maka dia akan mau bersedekah. Bukan. Bahkan di komunitas kita, banyak orang janda-janda hidupnya pas-pasan, dia punya penghasilan, dia kerja, ya disisihkan semuanya 40%, ya, kasihkan ke Damaris tuh. Saya sampai kaget. Pak, ini saya nggak pamer ya Pak, ini 40% Pak, saya kasihkan ke Damaris. Kaget saya, saudara. Wah. Makanya saya Hmm. marah kalau terus ada orang berusaha ngakali Damaris, itu saya marah. Kamu tuh nggak ngerti ya, ini orang-orang yang ngasih ini, walaupun ngasihnya cuman kelihatannya 50.000, 100.000, itu adalah seluruh Hmm. nafkahnya dia loh. Hmm. Itu nggak sange. Dia tidak cuma sekedar, dia tidak masturbasi, tapi dia benar-benar bertobat dan dia responi dengan diakonia. Tapi ada orang yang senangnya cerita agama, tetapi hidupnya tidak berbuah. Banyak orang senang cerita agama ya. Hmm. Wah, cerita roh ini roh itu disebut satu-satu, ya. Tetapi begitu ditantang untuk berdiakonia bersedekah, alasannya sejuta alasan. Hmm. Ada, Dan ada. iya isinya Hmm. satu septic tank, kalau perlu septic tanknya kita impor dari Jerman, ya kan? Hmm. Jemaatnya, Oh. jemaatnya nggak kasih, jemaat yang minta kok. Dia minta sangenya itu dipenuhi dengan dildo kok, bukan dipenuhi dengan cinta dan yang sejati kok, ya Wah, kan? berat. Hmm. Jemaatnya Berat minta, ngomongnya.
Minta di Ah, entertain, rohaninya minta di entertain, dengan kita kasih entertain rohani itu, wow, menggelinjang begitu, sudah seneng, tanpa mereka sadar, mereka dikasih sampah sama pendetanya, dan mereka senang dikasih sampah. Sementara di sini saya dicaci maki, ketika saya mengajarkan berdiakonia, saya dicaci maki, ya kan? hmm, Ketika saya hmm, mengajarkan tentang kebenaran, saya dicaci maki, ya kan? hmm, hmm. Itu. Gemetar saya Pak, dengar dengar omong Oh, gini-gini. semua. Makanya saya bilang berkali-kali di kelas, begitu saya masuk kelas, jangan-jangan kalian belum lahir baru loh. Saya langsung bilang begitu kan. Hmm, Ngomong hakimi enggak, saya nggak menghakimi. Saya kan lagi ngomong sama Anda. Kasih tahu yang benar. Saya kan nggak suka nyeneng-nyenengin apa, hmm, sangenya Anda mau hmm, saya betul enak aja loh. Ini kebenaran, inilah kebenaran, ya. Dengan saya mengatakan kebenaran, saya menjadi musuh bagi banyak orang. Katanya Paulus, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadikanku jadi musuhmu? Ya kan? hmm, Nah, dan orang menjadikan saya musuhnya gara-gara saya mengatakan kebenaran. hmm, Itu masalahnya. Ngeri ya. hmm, Makanya hmm, tinggalkan gereja yang tidak diakoni ya buat apa. Musiknya hmm, bagus Pak. Aduh, kamu nanti nggak sadar bablas. hmm, hmm, Ya, hmm. Ya, apapun ujungnya harus diakoni ya. hmm, hmm. Ya. Ya, ya Pak Paul. Makasih Pak.